Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saya akan sampaikan mengenai ciri dari guruh atau bintang yang pertama. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai munculnya tokoh-tokoh akhir zaman yang begitu diurapi seperti Musa akan dipakai oleh Tuhan untuk mengentaskan jemaat-jemaat Tuhan di akhir zaman dari perbudakan dunia, hawa nafsu, iblis, dan antikris. Kalau Musa itu dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Fir'aun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di balik berbagai macam hal, di mana bumi semakin hancur, kemudian moral manusia juga semakin hancur, bencana-bencana terjadi, penghancuran-penghancuran terjadi di muka bumi menjelang kedatangan Tuhan. Di balik penghancuran bumi itu ada para pelaksana penghukuman Allah yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menghancurkan bumi, dunia, dan seisinya. Siapa mereka? Mereka seperti Musa yang ditugaskan oleh Allah untuk mencurahkan 10 tulah di Mesir. Mereka adalah 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Saudaraku, kita akan baca Yesaya pasal 24 ayat 1-3. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerakkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam dan demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Amin, saudaraku. Jadi nanti ketika tulah-tulah akhir zaman itu terjadi, saudaraku, nanti antara hamba kemudian dan tuannya itu mengalami nasib yang sama, antara orang yang punya hutang dan orang yang dihutangi itu akan sama, karena nanti semua sudah menjadi tidak berarti. Begitu rasanya kalau bencana-bencana besar, tulah-tulah besar itu terjadi. Nanti semua hamba kemudian dan tuan itu akan merasakan rasa yang sama. Kemudian orang yang berpiutang dan orang-orang yang, saudaraku, berhutang itu nasibnya sama pada saat itu. Karena semua sudah seperti tidak berharga lagi, karena begitu dahsyat bencana yang menghancurkan bumi. Yang dibalik bencana-bencana itu sebetulnya Tuhan mengutus hamba-hambanya yang disebut 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Saudaraku, saat ini saya akan sampaikan mengenai karakteristik dari guruh yang pertama atau bintang yang pertama. Wahyu pasal 1 ayat 16, atau guruh yang pertama. Wahyu pasal 10 ayat 1-4. Guruh yang pertama ini berasal dari Indonesia, saudaraku, dan ini merupakan penunggang kuda putih. Saudaraku, kalau pada pokok bahasan yang lalu, penunggang kuda putih itu saya terangkan itu sebagai malaikat sang surya, saudaraku. Tetapi yang menjadi pelaksananya, saudaraku, di mana guruh yang pertama ini merupakan mulut bicara dari malaikat sang surya, saudaraku. Jadi, saudaraku, guruh pertama ini merupakan penunggang kuda putih, saudaraku, pelaksana mulut bicara dari malaikat sang surya. Dia merupakan pelaksana hukuman meterai yang pertama, sangkakala yang pertama, dan cawan murka Allah yang pertama. Ini berasal dari Indonesia. Dan saat ini hamba Tuhan tersebut sudah ada, saudaraku. Dan karakteristiknya, saudaraku, ini dia memiliki karakteristik malaikat sidang jemaat di Efesus. Seperti apa itu karakteristik malaikat sidang jemaat di Efesus itu, saudaraku? Pertama, saudaraku, ini memiliki keahlian dalam hal membangun kasih mula-mula, membangun kasih kepada Allah dan kepada sesama. Dia sangat lembut hati. Kalau di dalam bait suci Allah, saudaraku, hamba Tuhan ini dia memiliki keahlian spesial
membangun mesbah dupa bait suci. Seperti halnya jemaat Efesus itu jatuh atau rusak di dalam mesbah dupanya. Kalau di dalam badan manusia, ini hamba Tuhan ini pandai di dalam doa kesembuhan ilahi yang berkaitan dengan penyakit paru-paru dan segala macam organ pernapasan. Mesbah dupa itu di dalam badan kita adalah organ-organ pernapasan. Nah, saudaraku, guruh yang pertama ini, saudaraku, ini pakarnya, saudaraku, kesembuhan ilahi untuk penyakit-penyakit yang berkenaan dengan pernapasan. Guruh yang pertama ini pakarnya pembangunan mesbah dupa. Dalam arti pertama ini badan manusia, saudaraku, itu dia pakarnya di dalam membangun mesbah dupa, alat-alat pernapasan, saudaraku, menyembuhkan sakit penyakit, saudaraku, dengan karunia ilahinya dia menyembuhkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ-organ pernapasan. Kemudian secara spiritual dia punya keahlian membangun mesbah dupa, sembah kepada Allah. Jadi dia memiliki karakter sembahyang yang kuat. Hamba Tuhan ini nanti sembahyangnya sangat kuat, sehari bisa 2-6 jam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, karakteristik dari malaikat sidang jemaat di Efesus ini adalah dia cerdas dan penuh hikmat. Karena jemaat Efesus yang digembalakannya, orang-orang yang akan dipimpinnya, yang akan dibawa kepada sasaran rencana Allah ini adalah kalangan orang-orang cerdas. Kalau saudara membaca jemaat Efesus itu satu karakter jemaat yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang cerdas, yang bisa menguji mana firman, mana kepalsuan, mana kebenaran, mana kesesatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu malaikat sidang jemaat Efesus, saudaraku, guruh yang pertama, ini dia memiliki karakteristik malaikat sidang jemaat di Efesus yang cerdas dan penuh hikmat. Karena karakter Efesus ini adalah karakter jemaat-jemaat yang cerdas. Kemudian yang selanjutnya, karakter dari guruh yang pertama ini, dia kalau penghukumannya, saudaraku, amanat-amanat penghukuman yang diterimanya, saudaraku, ini adalah amanat penghukuman yang langsung mengarah kepada badan manusia. Saudaraku, jadi nanti kemunculan guruh yang pertama ini akan ditandai dengan tentunya karena penghukumannya berbentuk satu hukuman yang langsung mengenai badan manusia, ini ditandai dengan munculnya wabah penyakit yang begitu dahsyat. Oleh karena itu kita harus peka. Saat ini ada wabah-wabah yang seperti ini. Saya bukan mengatakan bahwa ini muncul guruh yang pertama, tidak mengatakan begitu, tapi saudara harus peka, mengerti, saudaraku, akan isyarat dari kuasa Roh Kudus, saudaraku. Jadi kemunculan guruh yang pertama ini nanti akan ditandai dengan wabah penyakit yang dahsyat. Karena nanti tugas yang terakhir dari guruh yang pertama ini juga adalah mencurahkan penyakit yang begitu luar biasa. Dalam Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2. Nanti ketika cawan murka Allah yang pertama itu dicurahkan, nanti muncul penyakit yang luar biasa dahsyatnya, mengerikan, begitu menjijikkan. Namanya disebut dalam Wahyu pasal 16 itu disebut sebagai penyakit Helkos. Itu kelanjutan dari sampar yang ganas, saudaraku. Barah maksud saya, kelanjutan dari penyakit barah yang ganas, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian apa? Kalau tadi sudah karakteristik ya, saudaraku, karakteristiknya dia memiliki keahlian, saudaraku, membangun mesbah dupa dalam bait suci. Kemudian dia cerdas, penuh hikmat, karena orang-orang yang akan dibimbingnya ini adalah orang-orang cerdas. Kemudian yang ketiga, dia memiliki karakter penghukuman yang langsung mengena kepada badan manusia. Kemudian saudaraku, kemunculan guruh yang pertama ini akan ditandai dengan munculnya wabah-wabah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kemudian apa tugasnya? Kalau tadi saudaraku karakteristiknya, kemudian tugas dari guruh yang pertama ini adalah pembuka jalan dari kegerakan kuda putih. Dia merupakan mulut bicara dari malaikat sang surya, saudaraku. Jadi saudaraku, kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan yang cepat dan kilat yang akan berjalan setelah 2 tahun kitab Wahyu digenapi. Jadi ada 7 tahun terakhir sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, itu kegenapan kitab Wahyu. Nah,
setelah 2 tahun itu nanti ada kegerakan kuda putih ini. Dan yang menjadi, saudaraku, pembuka jalan bagi kegerakan kuda putih ini adalah guruh yang pertama ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih ini adalah satu kegerakan untuk menjangkau kembali Israel untuk menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Saudaraku, dari mana angka 2 tahun ini, saudaraku? Kenapa harus 2 tahun sesudah Kitab Wahyu digenapi baru muncul kegerakan kuda putih? Kita akan lihat ini nubuatannya. Ini Yusuf menyatakan diri kepada saudara-saudaranya setelah 2 tahun masa kelaparan terjadi. Kejadian pasal 45 ayat 6-7. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Amin, saudaraku. Jadi Yusuf, saudaraku, menyatakan diri kepada saudara-saudaranya bahwa akulah Yusuf. Itu setelah 2 tahun terjadi kelaparan di tanah Mesir. Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Demikian pula saat ini, saudaraku, keselamatan ini dibuang oleh bangsa Israel. Mereka nggak mau terima Kristus Mesias. Dan nanti pada saat akhir zaman akan terjadi pula Yesus yang telah ditolak dan dibuang oleh Israel ini akan kembali mengasihi Israel, menjangkaunya untuk masuk menjadi mempelai Kristus. Saudaraku, maka meluncurlah kegerakan kuda putih ini yang tujuannya adalah menjangkau kembali sisa-sisa Israel yang masuk rencana Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Ini Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ini penunggang kuda putih ini adalah guruh yang pertama, mulut bicara dari malaikat Sang Surya. Saudaraku, oleh karena itu seringkali agak rancu, kok ini kegerakan kuda putih ini penunggangnya si malaikat Sang Surya atau guruh yang pertama. Ini adalah guruh yang pertama, tetapi dia adalah mulut bicara dari malaikat Sang Surya, sehingga seolah-olah, saudaraku, apa yang disampaikan oleh guruh yang pertama ini adalah perkataan malaikat Sang Surya, karena dia, saudaraku, merupakan pembuka jalan bagi kegerakan kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi di akhir zaman akan terjadi pula Yesus yang ditolak oleh Israel itu akan kembali mengasihi Israel, menjangkau Israel, saudaraku, dalam kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 kita akan baca, saudaraku. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saudara, jadi kegerakan kuda putih ini adalah satu kegerakan untuk menjangkau kembali bangsa Israel, sisa-sisa Israel, saudaraku. Dan yang menjadi pembuka dari kegerakan kuda putih ini adalah guruh yang pertama, saudaraku. Saudaraku, yang memerintahkan siapa, saudaraku? Yang memerintahkan di sini dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari ke4 makhluk itu. Saudaraku, artinya ke4 makhluk yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 4, saudaraku, itu, saudaraku, penampilan Tuhan Yesus sebagai raja yang berwajah seperti singa, saudaraku, yang digambarkan dengan muka seperti singa, saudaraku, itu penampilan Tuhan Yesus sebagai raja. Dia yang memerintahkan kegerakan kuda putih ini. Kemudian, saudaraku, hasil dari kegerakan kuda putih ini adalah dimeteraikannya 144.000 bangsa Israel. Tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 2-4. Kita akan baca, saudaraku. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada ke4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut,
Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 orang yang dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih, saudaraku, ini adalah kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel supaya masuk kembali kepada rencana Tuhan. Karena sampai saat ini seperti saya katakan, itu sebagian besar dari bangsa Israel itu belum mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, kita akan baca Roma 11 ayat 1 sampai Roma 11 ayat 11 sampai 14 dan ayat 25. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hei bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Langsung ayat ke-25, perhatikan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku, jadi bangsa Israel itu memang tegar, saudaraku. Dari sejak dahulu Yesus ditolak oleh bangsa Yahudi, oleh bangsa Israel, saudaraku, sampai nanti kegerakan kuda putih ini bangsa Israel masih tegar, saudaraku. Kemudian saudaraku, nanti sesudah dari bangsa-bangsa lain itu masuk rencana Allah sesuai dengan Roma pasal 11 ayat 25 ini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku, inilah saat kegerakan kuda putih, saat nanti jumlah dari bangsa-bangsa lain ini sudah penuh, saudaraku, bilangan mempelai dari goyim, dari bangsa Zaitun liar itu sudah penuh, itu maka akan ada kegerakan kuda putih ini. Dan yang menjadi jalan pembukanya itu adalah guruh yang pertama tadi, saudaraku, si penunggang kuda putih, saudaraku. Dan tugasnya ini untuk menjangkau Israel kembali, masuk di dalam rencana Tuhan, menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Seperti Rasul Paulus katakan, tugasnya itu membuat bangsa Israel cemburu sehingga mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini tugas yang berat. Satu tugas membuat bangsa Israel cemburu. Saudaraku, kita akan membaca lagi, saudaraku. Maka aku bertanya, ini Roma 11 ayat 11, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, ini kita, saudaraku, supaya membuat mereka cemburu. Keselamatan, mujizat-mujizat besar sampai kepada kita supaya mereka cemburu. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini satu kegerakan untuk membuat bangsa Israel itu cemburu dan kembali menerima Kristus. Saudaraku, bagaimana bangsa Israel itu, saudaraku, bisa cemburu, saudaraku? Padahal bangsa Israel itu memang dari dahulu, saudaraku, ini bangsa yang disayang Tuhan. Bahkan Yeremia, saudaraku, pasal 2 ayat 2 sampai 3, saudaraku, dinyatakan Israel itu, saudaraku, merupakan buah sulung, saudaraku,
Yuk kita akan baca Yeremia pasal 2 ayat 2-3, saudaraku. Pergilah memberitakan kepada penduduk Yerusalem dan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kegerakan kuda putih ini adalah satu kegerakan yang luar biasa memenangkan bangsa Israel dengan cara membuat bangsa Israel itu cemburu. Loh saudaraku, bangsa Israel kok dibikin cemburu itu mau dengan jalan apa? Saudaraku, mengenai kepintaran, akal budi, mereka cerdas. Penemu-penemu, pakar-pakar di bidang kimia, di dalam dunia medis, di dalam dunia elektronik. Saudaraku, mereka semua, mereka pintar, saudaraku. Mengenai kekayaan, mereka sangat kaya. Mengenai ketampanan wajah, mereka ganteng-ganteng, cantik-cantik. Saudaraku, sementara kita yang di dalam kegerakan kuda putih ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau Israel, untuk membuat mereka cemburu ini terus dengan cara apa? Saudaraku, inilah luar biasanya Tuhan. Apa yang bisa membuat bangsa Israel itu cemburu, saudaraku? Karena Israel itu nggak kekurangan, saudaraku. Masalah kecerdasan, mereka sangat cerdas. Seperti tadi saya sampaikan, dari dunia medis mereka menguasai penemuan-penemuan di dunia medis, di dunia fisika, di dunia matematika, saudaraku. Bahkan alat-alat yang super canggih mereka yang temukan. Mereka pinter. Kita mau membuat cemburu dengan cara apa? Saudaraku, masalah kekayaan mereka kaya raya, saudaraku. Kita mau membuat cemburu mereka itu dengan cara apa? Saudaraku, oleh karena itu, saudaraku, Tuhan membangkitkan tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang ini untuk membuat bangsa Israel nanti cemburu. Saudaraku, dengan cara apa Israel itu bisa cemburu? Wong dia sudah pinter, saudaraku, dia sudah kaya, dia sudah ganteng, dia sudah cantik. Cemburu dengan cara seperti apa? Saudaraku, cemburu. Bangsa Israel nanti akan cemburu kalau kita memiliki kuasa Allah seperti yang dahulu dimiliki oleh Musa. Saudaraku, dengan meluncurnya tulah-tulah di akhir zaman yang dimulai dengan meterai yang pertama ini, saudaraku, nanti Israel akan cemburu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi adalah kuasa Allah dengan meluncurnya tulah-tulah akhir zaman melalui hamba-hamba Tuhan yang dipakainya seperti Musa. Itu membuat bangsa Israel kembali teringat terngiang zaman kepemimpinan Musa. Mereka menjadi sendu, saudaraku, mereka teringat kembali. Saudaraku, kalau masalah kecerdasan, masalah kekayaan mereka sudah punya. Masalah ketampanan, kecantikan mereka sudah punya. Kita nggak bisa membuat mereka cemburu dalam hal itu. Yang akan membuat mereka cemburu ini adalah kuasa Allah yang ditaruh pada hamba-hambanya di akhir zaman. Kalau dahulu hambanya itu adalah Musa, saudaraku, yang digandrungi bangsa Israel, dipuja-puja bangsa Israel, menjadi panutan besar bangsa Israel. Maka dengan memunculkan mujizat-mujizatnya Musa melalui 7 tokoh tadi, Israel nanti akan cemburu. Loh, kok sekarang ada di sana mujizatnya? Mujizat bisa mengguncang langit bumi, saudaraku. Mujizat bisa membelah laut Tebero. Mujizat bisa menurunkan sampar. Mujizat bisa menurunkan penyakit barah atau Helkos. Di dalam kitab Wahyu disebut seperti itu, saudaraku. Itu nanti yang akan membuat Israel itu cemburu, saudaraku. Loh, kenapa sekarang ada di sana? Dulu bukankah mujizat-mujizat itu ada di sini bersama-sama dengan kita, saudaraku? Israel itu memang pilihan Tuhan dari dulu, saudaraku. Sejak Yeremia pasal 2 digambarkan, saudaraku, ayat 2 dan 3, itu Tuhan itu, saudaraku,
Sejak kecil sudah mengenal bangsa Israel, menjadi umat kesayangannya, sangat disayang bangsa Israel itu. Saudaraku, bahkan dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5-6, saudaraku, ini Salomo, seorang raja yang penuh hikmat, ini melukiskan kemesraan antara Israel dan Tuhan. Itu seperti, saudaraku, luar biasa. Tuhan itu sudah, saudaraku, bangsa Israel itu sudah dipertunangkan dengan Tuhan sejak dulu, sejak kecil, saudaraku. Kita akan baca, saudaraku, ini satu syair Kidung Agung yang luar biasa, yang ditulis oleh seorang raja yang penuh hikmat, yang menggambarkan kemesraan Israel dengan Tuhan. Tapi pada saat itu merupakan, saudaraku, kemesraan Salomo dengan permaisurinya tentunya, tetapi mengandung nubuatan juga. Ini merupakan gambaran kemesraan antara Israel dengan Tuhan. Sudah, kita akan baca Kidung Agung pasal 8 ayat 5-6. Saya mengambil terjemahan dari terjemahan lama tahun 1954 karena ini lebih bagus. Kidung Agung pasal 8 ayat 5-6. Siapa gerangan dia yang datang naik dari padang belantara sambil bersandar pada kekasihnya dengan manis lakunya. Di bawah pokok limau itu telah kusadarkan kasihmu. Di sana pun ibumu sudah bertunangkan dikau dengan aku. Ia yang sudah memperanakkan dikau pun bertunangkan dikau dengan aku. Saudaraku, jadi begitu indah. Bangsa Israel itu bahkan dikatakan sudah dari kecil itu sudah ditunangkan kepada Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Saudara, dari kecil sudah ditunangkan. Kalau di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 5 ini yang dikatakan di sini, di bawah pokok limau itu telah kusadarkan kasihmu, di sana pun ibumu sudah bertunangkan dikau dengan aku. Sejak kecil bangsa Israel sudah ditunangkan dengan Tuhan. Saudaraku, kalau di sini yang mempertunangkan itu ibunya, ya saudaraku, jadi bukan ayahnya, bukan papanya, tapi ibunya. Saudaraku, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak dahulu bangsa Israel itu dikasihi Tuhan. Tapi mendadak setelah, saudaraku, melihat kenyataan Yesus yang begitu buruk, Yesus yang begitu tidak seperti yang dibayangkan umat Israel waktu itu, Yesus ditolak akhirnya dan menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi dengan cara apa kita membuat bangsa Israel yang demikian kaya, yang demikian pinter, yang sudah komplit lah dalam kehidupan materi jasmaninya? Itu dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan kuasa Allah. Adalah kuasa Allah. Dengan meluncurnya tulah-tulah akhir zaman, Israel akan terkenang lagi dengan Musa ketika dipimpin, saudaraku, di padang gurun, ketika dipimpin keluar dari tanah Mesir, saudaraku, mereka akan syahdu pikirannya. Saudara, kalau mengingat itu, saudaraku, mujizat-mujizat yang dahulu ada pada Musa, kok sekarang ada di luar? Kok sekarang ada pada 7 bintang? Kok sekarang ada pada hamba-hamba Tuhan di akhir zaman? Apalagi dari negeri timur itu, yang berlambang burung Garuda dari Indonesia, saudaraku, nanti akan membuat Israel cemburu dan akan tidak mau akan terima Kristus Mesias. Karena itu memang jatahnya Israel, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang membuat Israel cemburu itu adalah kuasa Allah dengan meluncurnya tulah-tulah akhir zaman. Itu nanti Israel akan terkenang dengan Musa. Ketika Musa meluncurkan tulah-tulah di Mesir, Israel terkenang. Menangis mereka dalam batin. Itu kejayaanku masa lalu, kenapa sekarang ada di dia? Begitu loh, saudaraku. Cemburu itu rasanya nggak enak. Saudaraku, nanti saat Israel itu cemburu, saudaraku, saat kita berhasil membuat cemburu bangsa Israel, kuasa yang dahsyat itu menyertai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Kuasa yang mampu mengguncang bumi, menurunkan meteor dari langit, saudaraku, membelah laut Teberau, itu ada pada tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut 7 bintang itu. Nanti Israel akan cemburu. Saudaraku, orang cemburu itu rasanya itu nggak enak. Saya itu pernah, ya, namanya manusia, ya saudaraku,
Cemburu itu membuat, saudaraku, membuat kehilangan mood, saudaraku. Saya pernah cemburu, ya pernah, saudaraku. Satu ketika namanya anak muda juga, saudaraku, namanya manusia juga, saudaraku, melihat orang yang saya sayangi kok malah duduk sama orang, saudara, rasanya cemburu, langsung hilang mood. Padahal mau pesta, mau makan-makan, saudaraku, langsung gak enak semua makanan itu, saudaraku. Israel nanti akan merasa seperti itu, saudaraku. Ketika nanti melihat, saudaraku, mujizat-mujizat yang dahulu bersama mereka, ketika dipimpin Musa, itu kok sekarang berada di negeri asing, bersama-sama dengan hamba Tuhan yang disebut 7 bintang. Mereka akan cemburu, dan dengan cara itu mereka nanti akan diselamatkan, masuk menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu nanti setelah terjadinya bencana-bencana dan tulah-tulah itu, saudaraku, setelah 7 guru itu menerima amanat kuasa Allah untuk menghukum bumi dengan 7 malapetaka terakhir, semua akan terkenang dengan kejayaan Musa. Semua akan terkenang dengan kejayaan Musa, tapi sekaligus akan mengakui Tuhan Yesus anak domba. Saudara, kita akan baca, saudaraku, kitab Wahyu, saudaraku, pasal yang ke-15, saudaraku. Ini ketika tokoh-tokoh akhir zaman itu mendapat mandat penghukuman 7 cawan murka yang terakhir. Kita akan baca ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benarlah segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Kalau yang dikagumi oleh bangsa Israel itu nyanyian Musa, saudaraku, tetapi di sini mereka sudah sadar karena sudah bersatu bersama-sama dengan kita semua nanti menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Akhirnya di sini dikatakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, ini nyanyian kebanggaan bangsa Israel, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah. Ini kebanggaan bangsa Israel yang membuat mereka terkenang masa lalunya yang indah, masa kejayaannya yang lalu. Dan nyanyian anak domba, nyanyian barunya, saudaraku, yang mereka baru terima setelah menerima Kristus Mesias. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka di dalam Wahyu pasal 14 ini, setelah gereja bersatu dalam kekudusan menjadi mempelai wanita anak domba Allah, di dalam Wahyu pasal 15 ini kemudian tokoh-tokohnya menerima mandat kuasa untuk menghukum bumi, seperti mandat ketika Musa mendapatkan mandat penghukuman 10 tulah di Mesir, saudaraku. Maka semua menjadi terkenang, terharu, saudaraku. Kemudian melantunkan satu kidung pujian, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Artinya, saudaraku, yang membuat bangsa Israel itu nanti cemburu kemudian masuk, saudaraku, rencana Allah menjadi mempelai wanita anak domba Allah. Itu kalau mereka melihat kuasa Allah di dalam diri kita, teristimewa nanti melalui 7 tokoh itu, yang dari mulutnya nanti akan keluar penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, jadi kegerakan kuda putih ini adalah kegerakan untuk menjangkau bangsa Israel kembali masuk dalam rencana Allah, membuat mereka cemburu. Saudara, kalau mengenai hal-hal lahiriah, kecerdasan mereka tidak kurang satu apapun, mereka tidak akan cemburu sama kita. Pakar-pakar, penemu-penemu itu dari mereka semua. Saudaraku, tentang kekayaan mereka nggak akan tergiur dengan kekayaan kita. Mereka sudah kaya. Tetapi, saudaraku, ketika nanti kuasa Allah yang dahulu ada pada Musa itu, saudaraku, itu sekarang berpindah kepada 7 bintang ini.
Nanti bangsa Israel akan cemburu, loh itu kok ada di sana sekarang, bukankah itu dulu mujizat kita? Kenapa sekarang berada, saudaraku, di bangsa-bangsa asing? Kenapa sekarang ada bersama bangsa-bangsa asing? Cemburu itu rasanya nggak enak begitu, saudaraku. Saya pernah mengalaminya, saudara juga tentu pernah ya, saudaraku. Tapi cemburunya Israel itu cemburu yang positif. Kalau cemburunya dunia itu cemburu negatif. Cemburu negatif itu gimana? Misalkan, oh kamu bisa gandeng dia, atau aku juga bisa. Itu cemburu negatif, itu tidak berefek apapun. Tapi cemburunya Israel ini positif. Kalau dia cemburu, kamu bangsa lain bisa, aku juga pasti bisa. Bahkan aku lebih, karena aku sudah dari dahulu dipilih oleh Tuhan. Bangsa Israel itu begitu. Saudaraku, rohaninya bertumbuh secara luar biasa cepat. Insafnya juga cepat. Saudaraku, pikirannya itu sangat cerdas, tapi saudaraku mudah tersentuh hatinya. Seperti Musa. Saudaraku, oleh karena itu di sini digambarkan setelah 7 tokoh itu menerima mandat kuasa penghukuman 7 cawan murka terakhir, saudaraku, maka pada saat itulah orang-orang yang sudah dimenangkan tadi, saudaraku, dari bangsa Israel juga dengan kita, saudaraku, mempelai wanita anak domba Allah yang sudah bersatu, yang gambarannya adalah Wahyu di pasal 12 itu, mempelai yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu, saudaraku, mereka kemudian akan menyanyikan nyanyian Musa. Mereka terkenang kejayaan masa lalunya. Ini kejayaan Musa. Ini juga kejayaan anak domba. Kejayaan anak domba itu yang membawa 7 bintang tadi, saudaraku. Makanya di sini tidak dikatakan dan mereka menyanyikan nyanyian Musa saja, tetapi nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudaraku, jadi sudah menerima anak domba bangsa Israel, menerima Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kasih mula-mula. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah tugas inti dari guruh yang pertama, yaitu menjadi pembuka pintu kegerakan kuda putih, pembuka pintu kegerakan yang besar di akhir zaman, kegerakan untuk membuat Israel itu cemburu. Saudaraku, Israel nggak bisa cemburu dengan kekayaan kita. Israel nggak bisa cemburu dengan kepintaran otak kita. Tapi Israel itu akan cemburu nanti ketika kuasa yang dahulu ada pada Musa nanti ada pada kita. Saudaraku, ketika kuasa Allah yang dahulu mampu membuka laut Teberau, saudaraku, itu kembali, saudaraku. Ketika mereka melihat kuasa Allah itu kembali dicurahkan, tetapi ini melalui 7 bintang, melalui bangsa asing, saudaraku. Nanti bangsa Israel akan sangat cemburu dan menerima Kristus Mesias dan akan bersatu dalam kesatuan yang utuh. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal 7 tadi digambarkan mereka yang akan menerima jumlahnya secara hurufiah adalah 144.000. Dan sesudah mereka bersatu utuh itu, saudaraku, bersatu dengan gereja dari non-Israel, dari bangsa Goyim, dari bangsa non-Israel, Jaitun liar, saudaraku. Nanti saudaraku mereka akan bersama-sama menyanyikan satu mars, nyanyian baru, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Artinya bangsa Israel sudah bersatu dengan, saudaraku, bangsa Jaitun liar menjadi satu kesatuan tubuh Kristus, saudaraku. Jadi saudaraku, ini yang menjadi tugas dari guruh yang pertama, merupakan jalan bagi kegerakan kuda putih untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Kemudian tugas terakhir dari guruh yang pertama, kita akan baca. Tugas guruh yang pertama ini mengemban amanat penghukuman 7 cawan. Ini adalah cawan yang pertama. Sudah, kita akan baca Wahyu pasal 16 ayat 1 dan 2. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya, dan pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Amin, saudaraku. Jadi guruh yang pertama tadi, kemunculannya ditandai dengan munculnya wabah yang dahsyat. Nanti diakhiri tugasnya juga dengan satu wabah yang dahsyat luar biasa yang namanya penyakit Helkos, bisul yang sangat jahat. Saudaraku, satu penyakit yang
parah, luar biasa. Membuat orang menjadi buruk, yang cantik jadi jelek, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Jadi inti dari munculnya guru yang pertama, baik karakteristiknya maupun tugasnya sudah saya berikan gambarannya. Karakteristiknya, yang pertama, dia merupakan mulut bicara dari malaikat sang surya. Kemudian dia memiliki keahlian membangun mezbah dupa bait suci. Kemudian dia cerdas, saudaraku, karena nanti orang-orang yang akan diarahkannya adalah orang-orang yang cerdas. Kemudian, saudaraku, karakter penghukuman yang akan dibawanya adalah karakter penghukuman yang langsung mengarah kepada badan manusia. Kemudian kemunculan guru yang pertama ini ditandai dengan munculnya wabah, dan nanti tugasnya juga diakhiri dengan meluncurnya wabah yang luar biasa. Kemudian tugas utama dari guru yang pertama ini, saudaraku, ini adalah pembuka jalan bagi kegerakan kuda putih. Saudaraku, yang akan nanti memulai kegerakan kuda putih, mengajak hamba-hamba Tuhan lain, guru-guru yang lain juga untuk masuk dalam kegerakan ini. Saudaraku, masuk dalam kegerakan menjangkau bangsa Israel untuk menerima Kristus Mesias, sehingga nanti bisa menyanyikan kor lagu bersama, lagu Musa dan lagu anak domba. Nyanyian Musa dan nyanyian anak domba itu dinyanyikan bersama-sama di Wahyu pasal yang ke-15. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi bangsa Israel itu, saudaraku, bisa kita menangkan bukan dengan kegagahan kita, ketampanan kita, kekayaan kita. Saudara, itu nggak ada apa-apanya. Kecerdasan kita nggak ada apa-apanya dengan Israel. Tapi nanti ketika bangsa Israel itu melihat kuasa Allah ada pada kita, mereka cemburu, mereka teringat Musa, kemudian mereka akan terima anak domba. Dan di akhirnya nanti di Wahyu pasal 14 kita akan bersama-sama memuji Tuhan, saudaraku, dengan pujian Musa, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Masa-masa kegenapan kitab Wahyu sudah dekat. Saudara, jangan terlena di dalam dosa. Saat ini kitab Wahyu pasal 1 belum masuk, ya saudaraku. Saudara jangan takut dengan tanda 666. Perhatikan saja hamba-hamba Tuhan. Jangan malah mempelajari antikris. Pelajari tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan gerejanya di akhir zaman. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.